Shalom Jemaat Kekasih Kristus, kita jumpa kembali di dalam program Resapi Renungan Singkat Pemelihara Iman dari GKI Klasis Bojonegoro. Pada hari ini kita merenungkan tema bokeh. Bacaan terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi kita semua. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, apa itu bokeh? Bokeh adalah istilah dalam dunia fotografi yang berasal dari bahasa Jepang yang artinya mengaburkan atau blur. Pertama kali istilah ini dipopulerkan oleh Mike Johnston, seorang editor majalah foto teknik pada tahun 1997. Awalnya foto semacam ini dianggap gagal karena tidak sempurna, tidak jelas, tidak tajam, karena gambarnya blur. Namun, gaya foto ini kemudian hari dipakai secara sengaja. Umumnya kita menilai sebuah foto itu baik atau bagus karena semuanya tajam, gambarnya jelas. Tapi kadang kita menemukan objek yang bagus tetapi latar belakangnya tidak mendukung, bahkan mengganggu fokus kita. Dan itu mengurangi nilai keindahan estetikanya. Maka dengan menjadikan latar belakangnya itu kabur atau blur, objek utamanya akan jadi fokus yang jelas. Seperti misalnya gambar di latar belakang saya ini. Salib supaya menjadi objek utamanya, supaya jadi fokus kita, maka latar belakang pepohonan yang tidak perlu, yang kadang tidak bagus, bahkan kadang mengganggu, harus dibuat jadi kabur, jadi blur. Nah, bagian yang blur itulah yang dikenal dalam dunia fotografi sebagai bokeh. Saudara, sebagai umat Allah, kita pun perlu memandang hidup dengan efek bokeh. Maksudnya bagaimana? Iya, di antara begitu banyak hal yang terjadi di dalam dunia kepada kita, baik itu hal-hal yang berupa kesenangan atau bahkan kesulitan hidup kita, seringkali itu mengganggu perhatian kita, sehingga tidak lagi fokus melihat kepada Allah dan karyanya. Itulah pula yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Dalam proses menanti janji Tuhan, khususnya tentang anak keturunan, Abraham dan Sarah kehilangan fokus. Mereka mengalami banyak gangguan, distraksi, dan keadaan itu tidak mendukung mereka untuk percaya lagi kepada janji Allah. Keadaan Abraham dan Sarah waktu itu sudah menikah selama bertahun-tahun lamanya. Tapi belum juga mereka mendapatkan anak yang lahir sebagai penggenapan janji Tuhan. Nah, seiring dengan bergantinya tahun, di antara janji Allah dengan kenyataan yang sesungguhnya, hal itu dinilai oleh Abraham dan Sarah sebagai keadaan yang semakin tidak cocok. Antara janji dan realisasi tidak cocok. Mereka justru lebih memperhatikan keadaan mereka yang sudah tua. Sarah juga fokus kepada dirinya yang sudah menopause. Hal-hal yang tidak perlu ini justru mengganggu fokus mereka dari mempercayai janji Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah berjanji kepada Abraham 5 kali. Dicatat misalnya dalam beberapa bagian Alkitab di kitab Kejadian. Pertama, janji Allah itu dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7. Di sana dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Janji yang kedua kali disebutkan dalam Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, yaitu Eliezer, seorang hambanya Abraham yang tadinya Abraham pikir akan menjadi pewaris segala harta kekayaannya. Tuhan mengatakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Janji yang ketiga dicatat dalam Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Yang keempat, Allah tuliskan di dalam Kejadian 17 ayat 7 hingga 9, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Yang terakhir adalah Kejadian 18 ayat yang ke-10. Di sana Tuhan mengulang kembali janjinya untuk yang kelima kali. Firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, bila dihitung, maka total waktu penantian itu sekitar 25 tahun. Karena pada waktu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dia berusia 75 tahun. Itu dicatat dalam Kejadian 12 ayat 4. Dan ketika dia mendapatkan Ishak lahir, itu Abraham sudah berumur 100 tahun. Itu dicatat dalam Kejadian 21 ayat 5. Maka dalam perspektif manusia, oleh karena keduanya itu telah lanjut usia, bahkan Sarah itu sudah menopause, maka Abraham dan Sarah tidak mungkin mendapat keturunan lagi. Tetapi inilah pesan firman Tuhan. Allah adalah Allah yang setia pada janjinya. Nah, karena itulah Allah merealisasi janjinya dalam bacaan yang sudah kita lakukan tadi. Apa yang Allah lakukan? Pertama dikatakan Allah memperhatikan. Dalam ayat pertama, Allah memperhatikan. Memperhatikan dalam bahasa Ibrani artinya adalah mengunjungi. Dan dalam pengertian inilah kita melihat bahwa Allah itu mengunjungi Abraham dan Sarah untuk membawa atau melakukan sesuatu kepada mereka. Hal inilah yang Allah lakukan, dikatakan dalam ayat yang pertama, Allah melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, kata ini, memperhatikan atau pagat, gitu, itu dalam pengertian yang lain adalah to reckon. Dalam bahasa Jawa, reckon. Gitu. Allah itu ngereken Abraham dan Sarah. Atau juga dikatakan care for. Allah itu peduli. Perhatian Allah, kepedulian Allah bukan hanya dalam ayat ini saja. Bahkan jauh sebelumnya ketika Abraham itu dipanggil keluar dari tanah Ur, Allah memperhatikan. Allah peduli kepada Abraham dan keluarganya. Yaitu ketika mereka kelaparan, ketika mereka itu mengalami peperangan, apalagi ketika Allah berjanji tentang keturunan. Allah memperhatikan. Artinya Allah mengunjungi untuk membawa atau melakukan sesuatu, yaitu seperti yang dijanjikannya. Yang kedua, dalam ayat 1b dikatakan Allah itu melakukan sesuatu untuk menggenapi janjinya. Allah melakukan. Dalam ayat itu pakai istilah asah. Melakukan artinya adalah menyelesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menyelesaikan atau Allah lah yang menggenapi janjinya. Bukan Abraham, bukan Sarah. Langkah Abraham yang menuruti usul Sarah untuk mengambil Hagar justru salah, bahkan membuat masalah. Sesungguhnya saudara, bila Allah itu telah berjanji, maka akan digenapi karena Allah setia. Segala sesuatu bisa terjadi. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah, sesulit apapun. Maka firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 37 perlu kita ingat bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, ketika kita memotret dan mengamat-amati karya Allah dalam hidup kita, kita pun perlu memandang hidup kita dengan efek bokeh. Mari fokus pada Allah dan janji setianya. Jangan pada situasi atau keadaan yang selalu berubah dan membuat kita gelisah. Ingatlah Ibrani pasal 10 ayat 23 mengajak kita dengan mengatakan, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, setiap latar belakang yang tidak mendukung, bahkan mengganggu dan mengalihkan perhatian kita, jangan jadi fokus kita. Biarkan itu sekedar jadi bokeh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ketika jiwa kami susah dan lelah, doronglah kami untuk percaya segenap jiwa bahwa janjimu pasti terlaksana karena Engkau setia. Tolong kami untuk memandang pada Yesus, memandang wajahnya dan karyanya yang mulia, sehingga isi dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Amin.